Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada tempat yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Pak Asisten, Ibu Kepala Kepala Dinas Kesehatan, kami yang mewakili Ibu Direktur Umum, Bapak Camat Canberra, Camat Canberra, Ibu Lurah, ya teman-teman dari Gemini teman dari Gemini yang juga kami hormati. Ya, ini disuruh masuk tanggal 8 Oktober ini. Tujukan kepada Ketua DPRD permintaan audiens. Jadi ya sambil kita menunggu teman-teman ya, dan tanpa mengurangi rasa hormat ya, karena ini sifat audiens dengan kami yang baru bertiga yang hadir, jadi rapat kita pada kali ini saya buka ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini ada dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang melayangkan surat kepada DPRD untuk meminta audiens. Jadi kami ditugaskan selaku mitra kerja dengan khususnya Dinas Kesehatan dan Kesehatan Umum untuk menerima bertemu audiens dengan dari Gerakan Mahasiswa Indonesia, tentunya terkait dengan sifatnya menceritakan kronologis terkait dengan penanganan pasien COVID ini. Jadi yang asisten ya selalu itu sempat kita bicarakan di komisi terkait status pasien yang meninggal dunia, yang mana ya dari keluarga merasa bahwa ya sesungguhnya dari sisi perlakuan ya tentunya mungkin ada hal yang merasa hal yang kurang, mungkin terjadilah informasi yang secara tidak pasti. Dan Bapak Ibu sekalian yang hormati, persoalan ini ya saya kata-kata sudah diangkat ya, melalui sudah juga dijelaskan oleh Direktur di ruangan ini terkait dengan posisi pasien. Jadi baik, saya kira ya ini sebenarnya sesungguhnya ya permintaan penjelasan dari pemerintah sesungguhnya. Penjelasan pemerintah ya dari sisi kronologi dan bagaimana sementara ya sudah ada semua lengkap ya. Pemerintah dari kesehatan, sosial, dari umum, pihak kecamatan, kelurahan. Nah, ini sekarang ini dari Gerakan Mahasiswa Indonesia ini yang coba yang mengadvokasi. Ya, saya lihat ini sifatnya mengadvokasi ini Gerakan Mahasiswa terkait dengan informasi berita yang mungkin yang menjadi heboh di masyarakat di keluarga ini. Sekarang kita butuh ketegasan dan informasi balik dari pemerintah kira-kira seperti apa sebenarnya tindak lanjut atau hal-hal yang sungguhnya sudah menjadi aturan dan juga supaya itu bisa clear ya. Bisa clear. Saya kira mungkin itu saja dari saya, teman-teman sekalian ya. Kita beri kesempatan kepada pemerintah untuk dulu memberikan penjelasan kita, karena itu yang saya katakan bukan hal yang baru kita sekarang kami sudah diberi advokasi oleh teman-teman dari sini, mungkin mohon penjelasan dari pemerintah supaya kita bisa ikutilah bagaimana sebenarnya seluruh persoalan ini. Baik, mungkin waktu sebelum saya beri kesempatan kepada Pak Asisten dan pemerintah yang menjelaskan semua. Ini ada dari Pak Asisten, Kadis Kesehatan, Sosial, Direktur, ya pihak kecamatan, silakan menceritakan. Waktu sebelum saya beri kesempatan pemerintah untuk menjelaskan persoalan. Silakan Pak Asisten. Baik, terima kasih Bapak Ketua Komisi dan Bapak pagi dan shalom. Terima kasih di kesempatan ini. Saya menjelaskan secara umum kaitan dengan penanganan COVID-19 di
Kabupaten Sumba Timur. Sesungguhnya pemerintah daerah sudah berusaha untuk membuat peraturan bupati tentang pemanfaatan dana baik yang bersifat BST maupun dana lain yang bersifat penanganan ekonomi. Dan sudah ada peraturan bupati nomor 34 tahun 2020. Kemudian yang sementara dirancang atau sementara berproses sekarang adalah SK tentang pemberian bantuan berupa BST yang dapat dinas sosial, kemudian penanganan yang positif COVID, termasuk orang dalam pemantauan dan yang lain-lain yang berkaitan dengan penanganan kemarin dari yang diduga COVID sudah diproses, sedang dalam proses juga oleh dinas kesehatan. Kemudian untuk bagi mereka UMKM juga sedang berproses yang ditangani oleh dinas perdagangan, dinas lingkungan hidup dan badan penempatan daerah. Karena ada beberapa tempat yang kami coba untuk seleksi kemarin atau pendataan, maksudnya pendataan kembali kan harus sesuai dengan NIK banyak yang kita buat. Kemudian di dinas perikanan juga sementara proses untuk memberikan bantuan kepada mereka yang adalah petani laut. Kemudian untuk para petani dari dinas pertanian juga sementara berproses untuk penetapan dari kabupaten untuk mereka menerima bantuan baik alsintan maupun pupuk pada tahun anggaran 2020 ini. Sehingga sesungguhnya semua kegiatan ini sedang berproses. Kemudian yang terkait khusus dengan pasien atau yang dinyatakan positif di COVID kemarin, nama almarhum ini nanti akan dijelaskan secara strategis oleh masing-masing dinas. Yang pertama mungkin Pak Ketua Komisi saya berikan kesempatan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah untuk menjelaskan yang berkaitan dengan penanganan yang terkonfirmasi positif atas nama almarhum Pak Jiri. Saya persilahkan Ibu Direktur. Baik, terima kasih yang saya hormati Bapak Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sumba Timur, Bapak anggota Komisi C, Bapak Asisten 2, teman-teman di pemerintahan dan yang saya sayangi adik-adik PNI. Selamat pagi, salam buat kita semua. Menyangkut kasus atas nama Bapak Ronald yang meninggal di Marumaka, Lambanapu, Sumba Timur. Sebelum saya membicarakan itu, saya ingin dulu memberikan satu gambaran tentang tupoksinya RSUD dalam kaitannya dalam penanganan kesehatan. Bahwa RSUD melakukan pengawasan pasien COVID dan penanganan kematiannya. Yang dimaksud dengan perawatan pasien COVID itu adalah setelah ada diagnosa bahwa pasien ini positif COVID, kami merawatnya, dan bila dalam masa perawatannya pasien meninggal, maka kami mengkremasinya. Selanjutnya kami serahkan kepada dinas sosial untuk menguburkannya. Persoalan surveillance atau pelacakan atau testing itu tidak menjadi domainnya RSUD, tetapi ada di bawah wewenangnya dinas kesehatan. Sehingga yang saya sampaikan pada momen ini adalah bagaimana mendiagnosa dan kemudian mengepat jenazah ini sebelum dikuburkan. Pada hari saya lupa, sini ada kayaknya, bulan Agustus itu kami disampaikan oleh dinas kesehatan bahwa ada pasien meninggal tanggal 8 malam, meninggal dunia. Jadi menjelang pagi meninggal dunia. Sehingga kemudian diminta kepada RSUD untuk melakukan swab terhadap jenazah tersebut. RSUD turun swab pada jenazah tersebut sekitar jam 11:30
Setelah diperiksa, kami informasikan bahwa pasien positif COVID. Setelah pasien positif COVID, kami turun lagi untuk melakukan pengkremasian atau pembungkusan pada jenazah sesuai dengan prosedur COVID. Saat itu waktu kami turun ke lokasi jenazah, kami membawa peralatan termasuk peti. Karena pemerintah daerah menganggarkan peti jenazah untuk pasien COVID bila pasien meninggal di rumah sakit. Tapi karena ini juga termasuk pasien COVID, walaupun tidak meninggal di rumah sakit dan anggaran pemerintah daerah itu ada, maka kami membawa. Tapi waktu kami tiba di lokasi, jenazah ini sudah dimasukkan dalam peti. Nah, Dinas Kesehatan waktu itu sudah meluncur duluan ke lokasi untuk mencegah jangan sampai terjadi kontak yang banyak antara masyarakat dengan jenazah. Sehingga kebijakan keluarga barangkali jenazah sudah dimasukkan dalam peti saat kami datang. Karena SOP-nya adalah pembungkusannya tetap oleh rumah sakit, maka kami meminta supaya jenazah dibawa ke rumah sakit dan di situ kami melakukan pembungkusan sesuai prosedur. Karena sudah ada peti, kami tidak menggantinya dengan peti yang baru. Karena kalau peti lama tidak dipakai, toh peti lama ini juga kan tidak akan dipakai di jenazah yang lain. Dan tidak mungkin juga peti yang lama yang sudah dipakaikan pada jenazah ini dikembalikan kepada pemilik peti tempat berhutang. Tentu tidak akan mau. Jadi kami menganggapnya karena keluarga sudah memasukkan dalam peti, ya berarti kami tetap pakai peti itu. Sampai di situ domainnya RSUD selesai. Saya kembalikan pada Pak Asisten. Baik. Baik, terima kasih Pak Ibu Komisi, Pak Asisten, kita semua hadir, adik-adik DM ini yang saya hormati. Saya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumut Timur. Apa yang sudah dijelaskan tadi Direktur, kami Dinas Sosial itu hanya menguburkan jenazah. Sebatas itu saja kami. Hanya proses hukum. Urusan lain-lain menyangkut itu tidak, kami tidak jalan. Sebatas menguburkan selesai, tugas sosial selesai. Itu saja Pak. Tidak. Ya. Tidak, jangan ikut. Oh, menyangkut BST, bantuan langsung tunai untuk provinsi sudah berjalan sekarang. Ya, ada saya jelaskan juga jumlahnya adalah untuk KPM, tiap KPM 30 kg sebulan. Jadi sekalian dikasih 60 kg untuk setiap KPM dengan jumlah 6.515 jumlah KPM yang dilayani untuk anggaran APBD 1. Masih nyusul setelah pembagian, baru kemarin selesai. Nanti ada 150 per bulan, jadi karena 2 bulan 300.000 menyusul dana itu. Beras duluan. APBD 2 seperti yang dijelaskan Bapak Asisten tadi, dia masih dalam proses. Kami lambat itu karena banyak di media itu bilang tunggu nanti tanggal dekat-dekat pemilu baru dilaksanakan. Tidak. Yang terjadi adalah karena hasil temuan BPKP diharuskan buat juknis. Kalau SK sebenarnya sudah action kami dari bulan Oktober tanggal 2 sebenarnya sudah kita eksekusi. Untung juga dengan kedatangan mereka terverifikasi dengan jumlah 8.000 sekian, jadinya 6.000 sekian, jadinya 3.603 yang untuk yang diberikan bantuan melalui APBD 2. Ini juga masih dalam proses. Sekarang kami sudah buat jadwal untuk pembagian. Jadi dalam waktu yang mungkin minggu depannya kami akan laksanakan pembayaran pada KPM penerima manfaat. Itu saja Pak. Itu. Lanjut. Baik, terima kasih Bapak yang kami hormati, Bapak DPR yang kami hormati, Bapak Ketua, adik-adik dari TNI yang saya hormati, terima kasih.
adalah pencegahan. Setiap yang lalu itu kalau ada rapid negatif positif, kita karantina dan kita ambil swab. Itu yang awal. Setelah ada alat di rumah sakit umum yang kapasitas hanya 100 orang waktu itu, sehingga kalau membutuhkan pemeriksaan cepat itu kita lakukan di rumah sakit umum untuk swab. Itu terbatas. Tetapi kalau kita ambil swab untuk tracing yang sampai ratusan, yang sampai ratusan itu kita ambil swabnya dan kirim ke Kupang. Ini dulu untuk tugas kami, sehingga apa yang disampaikan tadi tentang kasus ini, saya kira setelah mendapat informasi dari pemerintah dan dari keluarga tentang jenazah ini, tim dinas kesehatan pun untuk melakukan pelacakan. Jadi kita lacak yang bersangkutan dan kita lacak kontaknya. Sehingga pada saat itu sudah dinyatakan meninggal dan kami minta rumah sakit umum untuk melakukan tes cepat. Ini yang pertama. Yang kedua, setiap positif kalau masih bisa hari atau hari kedua dan selanjutnya kami langsung tracing semua kontak untuk memastikan kontak itu positif atau negatif. Tidak ada intimidasi. Artinya kalau positif kita rawat, kalau negatif puji Tuhan nanti. Itu tugas kami. Oleh karena itu, kalau menyangkut kasus ini, saya kira sebatas itu yang bisa kita ikuti. Itu tugas kami bagaimana melakukan swab, menentukan positif dan melakukan tracing. Itu kami lakukan dan hasil dari tracing di kontak itu hasilnya semua negatif. Tapi itu bukan rumah sakit umum yang periksa tracingnya. Yang periksa adalah Kupang. Jadi mungkin penjelasan menyangkut tugas kami termasuk apa yang kita duduk bersama pada siang ini. Saya kira itu dulu. Ya, sedangkan bantuan dana untuk ODP, PDP dan positif itu sudah kami buat dalam bentuk SK Bupati. Jumlahnya 298 sampai dengan September. Maret itu 66 orang, April 107, Mei 35, Juni 9, Juli 25, Agustus 7, September 66. Jumlahnya 298 yang ada di SK Bupati ini. Dan yang memberikan bantuannya bukan dinas kesehatan. Datanya kami rekam, kami buat dalam SK Bupati, kami serahkan ke sosial. Ini tugas kami. Sudah kami dalam bentuk SK Bupati. Saya bawa. Termasuk keluarga yang masuk. Iya, ya. Dan posisi saat ini kita sudah di posisi 030 dan 2 yang sudah meninggal. Jadi ini laporan saya. Terima kasih. Ada camat langsung saja ke pemerintah negara. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Anggota, Bapak Asisten, Direktur, Kadis, dan teman-teman dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Kami di Pemerintah Kecamatan Leteran sebatas kami menyampaikan informasi kalau ada kejadian-kejadian seperti itu. Dan kami sebagai tim gugus tugas tingkat kecamatan bersama Puskesmas tentu berkoordinasi dengan tim gugus tugas di kabupaten. Hanya sebatas itu yang kami lakukan. Selanjutnya berhubungan dengan bantuan, ya kalau ada dari sosial mungkin melalui kelurahan dan kami sebagai camat akan memberikan secara langsung kepada korban sama halnya juga di terang. Jadi kami hanya sebatas mantap. Kalau ada kontak seperti yang Pak Sek Kesehatan katakan, kami turun rame-rame memang. Di mana lokasinya, kami turun bersama Puskesmas untuk mengambil sampel darah. Mungkin itu saja kami. Baik, Pak Camat. Lanjut tadi berdoa. Silakan. Baik, selamat siang dan salam untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua
pertama-tama perlu kami sampaikan bahwa pada kejadian saat itu Bapak, waktu saya dikontak dari Bapak Ketua RT 3 Marumata, kami langsung konfirmasi dengan Bapak Camat dan Kepala Puskesmas Kambera. Saat itu saya kontak langsung untuk turun langsung di lokasi, jangan sampai terjadi kejadian bahwa dia itu ada corona. Karena memang Kepala Puskesmas mengatakan hasil rapid dari Surabaya saat itu negatif dan dinyatakan dia sakit paru-paru. Tapi kami ngotot sebagai pemerintah kelurahan untuk turun langsung saat itu untuk diambil darahnya, jangan sampai dia corona. Dan memang betul beberapa jam kemudian kami mendapat telepon dari Puskesmas bahwa saudara dari Simon Filipus ini dinyatakan positif corona. Jadi menyangkut dengan bantuan yang disampaikan oleh Bapak Simon Filipus sebagai keluarga daripada korban, kami sudah sebagai pemerintah kelurahan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Sosial tadi bahwa BLT dari dana APBD 1 sudah diakomodir juga. Ada perhatian dari pemerintah, dari keluarga korban. Karena memang bantuan BLT ini untuk yang terdampak corona, karena memang semua masyarakat mendapatkan bantuan. Yang tidak terakomodir dari dana Kemensos kemarin, kami mengirimkan data-datanya ke Dinas Sosial dan puji Tuhan dengan jumlah 290 orang yang kami kirim sudah terdiri dari dana APBD 1. Dan menyangkut corona dari Tanau, Bukuramba saat itu banyak perhatian pemerintah. Contohnya dari Kapolres saat itu memberikan bantuan, dari Kejaksaan, dari alumni SMA Negeri 1 Wengapu sudah memberikan bantuan juga yang mendapatkan positif corona. Mungkin itu saja Bapak. Sekian dan terima kasih. Baik, penjelasan kami kita sedikit terlambat dalam penanganan kaitan dengan yang positif DP dan DP. Karena kami terus terang seperti penjelasan kami sebelumnya di komisi ini bahwa kami masih menunggu SK dulu. Karena pada prinsipnya yang kaitan dengan yang BST maupun yang berkaitan dengan positif DP dan DP itu ditangani secara bersama antara pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah daerah provinsi. Sehingga selama ini kelihatan yang kami lambat kami persoalan seperti itu. Tapi sesungguhnya dalamnya kami sudah siapkan. Mudah-mudahan setelah bupati di luar dan itu sempat kami tetapkan segera dilaksanakan pembayaran kepada mereka yang berhak mendapatkan. Barangkali komisi sampai kepada komisi kami kembali. Baik, terima kasih dari pemerintah sudah kita mendengar bersama beberapa hal yang sudah ini. Baik, mungkin sebelum kami kita beri kesempatan kepada ini yang advokasi dari mahasiswa. Kira-kira dari penjelasan pemerintah mungkin sudah mendengar ya dari mahasiswa. Kira-kira dari permasalahan ini ada yang mungkin yang belum bisa dipahami atau seperti apa? Ini harapan-harapan yang ada maksud kalian ini waktu sebenarnya saya berikan kesempatan. Mengurangi. Baik, pertama selama pagi menjelang siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Pada tempat yang pertama, kami atas nama Dirjen Wengapu dan keluarga korban menyampaikan terima kasih banyak. Hari ini dilaksanakan audiensi terkait dengan persoalan COVID di Kelurahan yang tepatnya di Permata. Memang yang dari kemarin sudah tanggal 8 kita masukkan surat. Yang pasti kami dan masyarakat juga bertanya-tanya kenapa masih dalam rentang waktu yang cukup lama baru sampai pada hari ini baru kita melaksanakan audiensi. Tetapi mengurangi rasa hormat kita dan kami menyampaikan terima kasih
lagi kepada anggota DPRD dan seluruh jajaran DPRD. Nah, terkait dengan masalah COVID, memang ini jangan saya pikir jangan kita melempar tanggung jawab kepada siapa dan kepada siapa. Yang inilah di mana keberpihakan dari tim gugus tugas COVID dan seluruh elemen-elemen yang memang menangani terkait dengan soal COVID. Nah, kasus di Moromata ini ya sangat terdampak bagi keluarga dan seluruh masyarakat yang di sana. Jadi persoalan COVID kita jangan menggila, jangan membiarkan ini. Saya pikir mendiamkan kesalahan juga kejahatan. Mendiamkan kesalahan dan kejahatan. Nah, saya pikir hal ini perlu kami angkat dan keluarga korban mengadu ke kami bagaimana kemudian mereka mendapatkan pendampingan karena mereka sudah bingung mau kemana. Sampaikan juga kepada Bu Lurah sesuai dengan kronologi yang ada. Dari Lurah juga tidak tindak, kecamatan juga tidak tindak, sampai pada tingkatan kabupaten. Di mana keberpihakan dan keadilan itu? Nah, ini hal ini yang perlu kita luruskan, perlu kita bicarakan secara seksama bahwa ada kejanggalan-kejanggalan yang memang tidak sesuai dengan operasional prosedur di standar prosedur terkait dengan protokol. Nah, sebelum ini ya terkait dengan ada kronologi yang mungkin bapak dan semua jajaran yang ada di sini pegang, mungkin sekretaris saya membacakan dulu kronologi supaya kita semua tahu bersama bagaimana kronologi mulai dari awal sampai terakhir. Mungkin saya persilakan dulu kepada saya izin Pak itu. Baik, mungkin ini terkait dengan kronologi kami sudah bahas. Ini sudah persoalan apa yang persoalannya. Sekarang to the point saja, kira-kira maksudnya mengadvokasi itu kira-kira bagaimana hal yang diharapkan oleh mahasiswa dan keluarga seperti apa? Itu poin saja. Kalau menceritakan hal kronologi kita sudah baca ya. Terima kasih banyak. Sesuai hasil rapid test di Rumah Sakit Sudono Madiun bahwa almarhum RY ini dia punya penyakit riwayat. Yang pertama dia punya penyakit HIV. Yang kedua dia punya penyakit TBC. Hasil rapid test dan hasil tes darah lengkap di Rumah Sakit Sudono Madiun juga lengkap. Ada data-datanya, ada bukti-buktinya. Lalu kenapa kemudian sampai di sini dia pergi periksa di Rumah Sakit Kambaliru, dia hanya dikasih obat lambung. Ya, dia dikasih obat lambung. Lalu dia pergi ke Polres untuk meminta perlindungan. Polres juga mengarahkan dia ke dinas sosial. Di dinas sosial itu dia tidak dapat perlindungan. Akhirnya keluarga menjemput dia di dinas sosial dan akhirnya sampai di rumah kediaman. Ya. Dia sampai di rumah kediaman. Jam 4 subuh dia menghembuskan nafas. Lalu sekitar jam 11 kata ibu dokter tadi bahwa dia di rapid test. Rapid testnya dengan alat tes rem ya. Tes remnya dengan menggunakan alat PCR. Tes cepat molekuler pemeriksaan. Nah, ini menjadi pertanyaan kami dan pernyataan keluarga, ketidakpuasan keluarga. Kenapa pasien ini dalam jangka waktu yang sudah begitu lama dari jam 4 dia menghembuskan nafas sampai jam setengah 12 dia juga dilakukan rapid test dan dia dinyatakan positif COVID. Sedangkan hasil rapid test awalnya dia negatif COVID. Jadi ada pertanyaan, ketidakpuasan dari keluarga. Kenapa kemudian ini dinyatakan bahwa ini sekian. Nah, sesuai referensi yang saya cari, referensi saya cari bahwa TCM itu kalau tidak salah dia tidak digunakan untuk mayat. Kenapa? TCM digunakan untuk mayat. Kenapa juga tidak digunakan kepada orang-orang yang memang sudah dikatakan dia kontak langsung, kontak erat? Kenapa tidak dipakai juga TCM? Kenapa kepada orang-orang yang meninggal dipakai TCM? Jadi yang kami minta adalah, keluarga yang meminta adalah
kami membutuhkan penjelasan. Kami membutuhkan klarifikasi dari tim gugus tugas COVID. Kenapa pasien ini dikatakan dia terkonfirmasi? Ya mungkin secara manusiawi keliru, atau kita mendapat kekeliruan dalam menetapkan status pasien. Karena kenapa? Dia punya penyakit riwayat. Penyakit TBC dan HIV juga kalau tidak salah jadi penyakit yang sangat berbahaya. Jangan jadikan ini sebagai sebuah produk. Jangan jadikan juga ini sebagai sebuah lahan. Jadi kita tekankan memang, jangan jadikan sebagai sebuah produk. Keluarga ini mendapatkan intimidasi dan lain sebagainya, terkunci dan lain sebagainya. Di mana keberpihakan dari tim? Jadi yang kami minta bersama keluarga, minta penjelasan atau klarifikasi kenapa almarhum ini dikatakan positif COVID. Menit yang pertama. Saya kembali kepada Baik, terima kasih. Jadi mungkin yang saya perlu catatan sedikit, saya kira tidak ada lah yang mengambil keuntungan dari sebuah ahli terkait dengan musibah ini. Saya mungkin catatan kalau memang ya seperti apa yang mungkin menjadi indikasinya dari hal itu yang menurut ya, tapi saya kira tidaklah, tidak ada lah yang memanfaatkan kesempatan ini untuk ya seperti apa yang dilihat Baik, saya kira itu tadi mungkin pemerintah juga sudah mendengar ya, artinya dari pihak mahasiswa itu melakukan advokasi ini karena hal-hal yang dirasa pemerintah kurang adanya perhatian. Tapi yang perlu harus digarisbawahi di sini bahwa itu tadi sebagai pemerintah bahwa memang bantuan ini belum direalisasikan. Ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh pemerintah, tapi syukur bahwa ya mungkin dalam waktu dekat ini sudah semua akan disalurkan itu yang tadi yang kena dampak dan sudah dinyatakan ODP, BDP, pasien COVID tadi sudah diperinci semua Pak Presiden saya. Baik, saya kira itu mungkin silakan teman-teman DPR. Baik, pemimpin silakan. Jadi baik, terima kasih. Selamat siang, salam untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Asisten Ketua, Ibu Direktur, Penasihat Umum, Pak Sosial, dan Pak Sekretaris Kesehatan, Pak kawan-kawan dari GMI dan keluarga korban yang ada juga hari ini. Mungkin kita berbicara substansi saja saya rasa. Dalam arti begini, bukan suatu bantuan yang memang dorong berbicara BST. Jangan kita berbicara BST dulu, kita paham itu. Tapi substansi dari mereka punya peneluhan ini bukan masalah BST. Tapi peneluhannya mereka ketidakpuasan mereka ini dengan hasil swab. Itu pertama. Yang kedua, perhatian pemerintah terhadap keluarga korban. Intinya itu sebenarnya. Jadi saya harap ini pemerintah memang paham benar. Dari awal kami sudah mengatakan yang lalu bahwa pemerintah harus pergi menjelaskan di keluarga korban. Saya sendiri yang mengatakan waktu itu karena saya sudah dengar. Saya sudah minta yang lalu di dinas kesehatan. Ya itu. Yang lalu Pak Kadis, iya katanya Pak juga ya akan diusahakan COVID, tapi hasilnya seperti ini. Ya ini kita perlu pertegas bahwa perhatian kita memang tidak boleh menyepelekan ini. Kita harus memang tahu Pak Ketua bahwa ini apa yang dikatakan itu indikasi mereka dengan kronologi dengan tidak puasa mereka, dan saya rasa juga ini kontradiksi. Pertama, dengan hasil tes yang memang cepat, tapi dia punya riwayat, dan hasil swab dari medium ini dari rumah sakit sana jelas dia punya riwayat sakit. Ini kontradiksi menurut saya dengan apa yang menghasilkan dari swab tes cepat ini. Ini kita harus perlu jelas. Pemerintah menjelaskan sedetail mungkin. Itu pertama yang kita perlu minta penjelasan pemerintah. Yang kedua, dari hasil ini kan dia waktu datang dia datang rapid test segala macam. Dari ini bukti bahwa ini dia juga bisa mengatakan itu mendekati apa yang dikatakan dari keluarga.
yang kontak langsung dengan mereka semua termasuk tadi sosial ini, satu pun tidak ada yang menyatakan mereka positif. Ini menjadi bahan buat kita. Ini menjadi catatan. Yang ketiga, kita harus paham sebenarnya. Kita minta kebijakan sama tadi sama tim gugus waktu itu, memberi perhatian yang khusus kepada mereka. Pertama itu menyangkut PP. PP kita sudah ada, mereka sudah kasih kebijakan mereka. Karena ketika memang itu pasti mereka di rapid test. Rapid test ini mereka harus karantina. Selama itu secara sosial dan ekonomi mereka jelas. Kan kita sudah bilang, nanti rugi mereka punya. Apa tidak ada kebijakan dari pemerintah itu? PST itu wajib, saya tidak berbicara PST, tapi prosedur dalam melaksanakan itu yang kita tidak kuat. Ya, kita juga kan kita alami seperti ini juga. Apalagi dia sudah meninggal, baru di tes. Ini tingkat kepada saya, kalau saya punya keluarga juga saya mundur, saya tidak akan terima. Ini tidak perlu tahu. Saya tidak mengatakan seperti yang saya punya adik dalam keinginan bahwa ini menjadi bisnis, tapi ini menjadi perhatian kita. Tapi secara hak keluarga korban dengan ini kami persilakan. Di sini kami bukan masalah, tapi kami hanya mengklarifikasi. Dan apa yang menjadi tindakan dari pemerintah, silakan. Kalau Pak ada orang tidak puas, silakan kami persilakan. Pelajari baik-baik. Tapi kalau pemerintah punya etikat baik, harapan kami juga di adik-adik orang selesaikan secara kekelolaan. Ini yang kami bisa sampaikan. Namun saya perlu menjadi catatan di pemerintah, jangan kita menolak dari prosedur, semua benar sudah prosedurnya kita paham. Tapi apa yang ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi permintaan mereka, dari kronologi dan apa yang menjadi substansi mereka. Jelas dari substansinya apa yang menjadi kronologi mereka tidak kuat sama itu. Hari ini kami berbicara atas nama rakyat hari ini. Tidak bisa kami mengatakan bahwa ini apa. Tapi kami juga tidak bisa menghalangi apa yang menjadi hak dari masyarakat atau dari rakyat Sumba Timur. Tidak kuasa. Ini kan menyangkut mereka punya ini. Kasihan mereka. Ya ini menjadi Pak Asdua, Pak Sekdi, Pak Kadis Dorang. Ya Ibu hanya dari apa? Ya silakan sudah. Apakah ini motif secara kekeluargaan atau memang secara ini? Ini saja yang kami bisa katakan. Masalah PST itu wajib. Tapi yang kita berbicara dampak dari kronologis yang mengatakan saudara ini saya jujur katakan bahwa dari awal saya sudah katakan di sini waktu kita ini hearing di sini. Dan yang kedua di pemandangan umum fraksi saya sudah mengatakan. Jadi harapan kami ya Pak Ketua, ini sulit kita simpulkan. Hanya kita serahkan kembali ke pemerintah. Etikat baik pemerintah untuk bagaimana dengan keluarga korban. Ada kebijakan-kebijakan yang menurut ini harus dipenuhi. Saya tidak menyalahkan mereka karena memang ketika meninggal dan jam sekian jelas sebagai keluarga kewajiban moral harus mempersiapkan itu. Karena itu belum ada dinyatakan dia ini terdampak atau COVID-19 ini. Belum, itu jelas. Dan kita tidak bisa persalahkan mereka. Tapi dengan etika baik mereka dengan dinyatakan sesuai ada kebijakan dari pemerintah untuk memperhatikan itu dalam arti begini. Ya sudah, kalau mereka sudah siapkan seperti yang Ibu bilang, ya sudah kembalikan secara anggaran sehingga memang masukkan saja itu. Anggaran itu kan ada. Kebijakan kita kan secara ini kan salah satu kita paham. Itu yang kita perlu perkirakan. Hari ini memang kita saya ini kami mohon maaf Adi dan GM ini bukan kami mau memperlemah tidak. Karena memang kami yang lalu ada sidang perubahan. Sehingga memang ini kami selesai, ini pun kami belum tutup. Tapi karena ada itu kemarin kita lihat surat ya sudah kita harus ini selesai sehingga memang ada titik terang buat adik-adik doang. Hari ini kita hanya untuk mempertemukan audiens.
tapi kami persilakan kembali. Saran kami saja, saya sendiri dari untuk Persib menjalankan pemerintah selesaikan secara dikomentari. Kami tidak bisa dan ini rekomendasi kami, sehingga memang dapat titik temu. Tidak bisa kita melepas dari masalah ini. Dan saya tutup, kalau ini masalah tidak ada titik temu, saya sebagai wakil rakyat, saya ada di mendukung apa yang menjadi upaya saya penyadaran Gemini untuk saya mendukung. Kalau tidak ada titik temu, tapi kalau ada titik temu, kita bersyukur sehingga menang masalah ini. Mungkin dari saya itu saja. Wakil Tuhan saya ucapkan Silakan Pak Kasih. Terima kasih Pak Ketua. Salam saja Pak. Memang kalau kita lihat ini di luar sana orang berpikir kalau COVID berarti ada dana. Kalau ada dana berarti mereka harus dilihat. Itu saja tujuan. Apalagi kemarin ya seperti yang disampaikan tadi oleh Adi pemuda mahasiswa. Kenapa sih orang yang sudah mati di swab katanya ada apa? Sementara korbannya, keluarga korban tidak dibegitu. Kenapa? Kalau memang dia positif, berarti keluarganya harus di karantina kan? Dia harus kena karantina kan? Tapi setelah ini langsung dilepas. Lapor ya saya sempat dengar kita lapor lurah bilang gini yang terpojok ada ibu lurah. Ibu lurah ini tidak tanggap dengan masalah yang ada di wilayah. Padahal ibu lurah sudah berupaya sebenarnya, tapi pemahamannya bagaimana yang sudah kena dampak itu bagaimana pelayanan kita dalam mereka. Apalagi saya lihat waktu hari ini dikutil di keluar, mereka enggan untuk bergaul dengan mereka sakit. Bagaimana kita pemerintah ini cari jalan keluar? Entah minta maaf, entah apa, yang penting pemerintah yang dijalankan supaya mereka jangan lagi sampai sekarang itu orang masih ngomong masalah itu. Kesian mereka. Jadi betul sudah kalau ada pengaduan ke DPR bersama pemerintah, jangan kita bilang wah dia sudah bertanya BST ini, BST ini, BST ini. Bukan itu yang mereka ingin. Apa kita harus minta maaf kepada mereka sesuai dengan yang dijelaskan oleh pembikin tadi. Ya, terserah pemerintah atur yang terbaik supaya keluarga ini bebas sudah dari ya apa dari masalah. Nah, dikutilkan selama ini ya itu saja harapan mereka. Jadi saya tahu itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andreas. Baik, mungkin dari pemerintah ini ada hal teman-teman yang tadi dari sisi pemerintah sudah menyampaikan secara rinci jelas tugas-tugas dari gugus ini yang merawat, yang melakukan tracking, yang melakukan ya tadi sosial kalau seandainya sampai meninggal ya diurus, ya itulah tugas pemerintah sudah ada lah. Nah, pemerintah sesungguhnya sudah ada dari sisi penanganan terkait dengan kalau ada sampai kejadian seperti ini. Namun sekarang yang menjadi persoalan adalah bahwa ketika pemerintah mungkin tadi ada sedikit katakan mungkin ada sedikit keterlambatan dalam hal penanganan secara awal, dan sekarang ada di sisi masyarakat di sana ada sedikit gejolak yang terjadi. Ya harapan dari teman-teman ya adalah sedikit perhatian lebih dari pemerintah supaya dari hal-hal yang di lingkungan maupun keadaan sosial masyarakat setempat itu bisa ya. Nah ini saya kira Pak Asisten kira-kira bagaimana ini saya kembalikan kepada pemerintah kira-kira ya
langkah solusi apa yang dipakai. Ya, ataupun tadi ya kalau saya lihat dari sisi mekanisme terkait penanganan ini sudah jalan ya. Hanya saja sekarang ketika masyarakat di satu sisi yang merasa bahwa ada sebuah tekanan yang terjadi di lingkungan itu, dan di sisi lain juga tadi ya dinyatakan sebagai sebuah pasien COVID, dan masyarakat sudah mungkin duluan menyiapkan kesiapan Januari untuk melakukan lemburan, dan di sisi kita ya di mana? Itu lagi mungkin yang menjadi harapan dari teman-teman yang hadir di sini. Ya. Baik, mungkin ya konsisten kira-kira kita coba cari jalan keluar lah. Jadi saja sekarang yang kita pikirkan. Baik, saya serahkan dulu kepada pemerintah ya, supaya kita dengar dulu ini. Supaya jalan terbaik ini seperti apa ini, supaya kita jangan ya memperpanjang lagi. Silakan Pak Asisten. Baik, terima kasih kepada sesungguhnya pemerintah ini tidak saling menolak sesungguhnya. Tupoksi dan terbagi, ada yang menangani dan seperti penjelasan kalau di kesehatan tugasnya pencegahan, rumah sakit umum daerah jelas tugas penanganan. Sementara rumah sosial tugasnya termasuk dalam terbagi tugasnya di dalam anggaran daerah itu alokasikan sudah berbentuk seperti itu. Dan tadi kaitan dengan kalau saya lihat yang persoalan ini adalah deteksi jenazah yang biasa 3 bulan, baik dalam rapat kita di masjid maupun dalam mendapatkan fraksi dan mengangkat kemarin ke fraksi di perjuangan. Memang persoalan di sini memang letaknya di rumah sakit umum. Kalau kaitan dengan tadi penanganan seperti Bapak ada yang disampaikan, sesungguhnya semua yang positif yang kita lakukan tes swab di sini jelasnya berangkat dari asal dia non reaktif sudah kita pesawat. Kalau dia positif dari sana dia pesawat. Tapi pada kenyataan waktu sampai sini kita ambil sampelnya dan kirim ke rumah sakit umum Anies, dan hasilnya dan saat ini kita dapatkan posisi sekarang itu yang melakukan perjalanan dari luar daerah umumnya melakukan perjalanan dari luar daerah. Kemudian kaitan dengan penjelasan lain, saya yakin bahwa setiap operasi dilakukan oleh tim COVID dan lewat jurubicara yang Komisi Kesehatan Provinsi Timur juga sering menyampaikan bahwa apabila sudah negatif, yang positif negatif, tapi sampai sembuh sampai. Dan setiap ada yang positif selalu ada kontroversi. Khusus yang tadi yang diangkat kaitan dengan yang peti jenazah ini yang perlu kita bicara bagi penanganannya seperti apa. Karena terus terang kaitan dengan SPG, saya yakin bahwa Komisi Bapak Dewan itu tahu persis dalam pelaksanaan SPG. Apalagi kami kan baru diperiksa yang lalu berkaitan dengan penanganan COVID-19, sehingga kita terkendala pembagian tanah tadi sebelum saya mengulang tadi itu terkendala dengan juknis karena hasil pemeriksaan dari BPD belum punya juknis yang jelas kaitan dengan penanganan ini, terutama pembagian yang tadi disampaikan dari awal. Sehingga tadi sesuatu yang sudah terbuktinya terus bisa dilaksanakan. Itu mungkin yang kita khusus ini mungkin pembicaraan khusus dengan ibu direktur Profesor Umum dan teman-teman untuk kita menyelesaikan. Barangkali Bapak Ketua atau tambah Jadi apa yang kami sudah sampaikan dan hari-hari juga menyampaikan, ada beberapa hal dari penyampaian yang perlu kita luruskan. Yang pertama, tidak ada bisnis dalam ini. Saya kerja sampai bulan ini, dari bulan Maret tidak 100 rupiah. Saya kerja sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Saya keluar jam 7 dan 10. Bisnis apa itu yang saya lakukan? Ini kita luruskan Bapak.
Tidak ada. Cari kopi banyak, kamu uang banyak. Tidak ada. Kamu susah kerja. Ini saya kasih tahu. Mulia sekali. Ya. Saya semua orang jadi saksi. Kecuali adik-adik yang tidak pernah tahu saya. Ya, kita omong. Nah, oleh karena itu tolong ini dilihat baik-baik. Tugas kami, kenapa kita telusur seperti itu? Jangan ada penularan. Jangan mati banyak. Itu tujuan kita. Buat apa kami cari kerja? Kerja kami saya tidak selesai. Mau tambah pekerjaan lain. Ini saya minta dari sana teman-teman. Oleh karena itu mohon dilihat ini. Tidak ada uang di dalam itu dulu. Itu dulu. Kita sama-sama pahami. Yang berikut, kalaupun itu kita tracing, Pak, hasilnya keluar kita sampaikan. Hasilnya keluar. Kenapa tidak isolasi? Betul, isolasi kita kan isinya hanya 14 orang. Kami isolasi mana lagi? Sekarang tidak bisa isolasi lagi, tidak ada uang. Sewa hotel itu 2,5 juta, habis uang. Ya, saya ini yang pemainnya dan pelaku untuk yang namanya uang di dinas kesehatan. Ada 3 lebih bapak uang yang terpakai di dinas kesehatan untuk belanja semua. Tidak ada honor pegawai. Kalau mau periksa silakan, saya kasih semua data-data yang kita belanja. BPK sudah 4 kali turun di sana, Cikau sudah, jaksa sudah. Mari kita lihat sama-sama. Tidak ada bapak. Jadi kalau bisa menjadi bisnis bandar, saya pulang sudah. Saya. Kalau mau kejar, mana sudah? Kita buka. Itu dari pencegahan. Teman saya di puskesmas, kami lakukan tracing sampai di Tanah Rara, sampai di mana. Tidak dikasih sesuatu bapak ibu. Kami dikasih snack, dikasih aqua. Karena itu ada dana snack, ada dana aqua, ada dana makan. Kami yang hanya tukang urus tidak dapat makan karena kami diturun tracing. Tapi ikut sama-sama. Tidak ada gajinya, tidak ada honor yang tracing ini. Padahal orang ini, kalau di Jawa saja dokternya mati sudah 2 lebih ya mah. Kami juga takut mati di tracing, Pak. Tapi tidak. Kemanusiaan tidak ada. Tanya dokter yang tracing, kita bayar berapa sama mereka dari bulan April sampai sekarang. Silakan tanya lagi. Tidak ada. Kalau saya coba. Sedangkan dukungan bapak-bapak, kalau kami saya jadi karantina, hampir semua orang ada data-data saya. Siapa yang sumbang nasi bungkus, satu semua. Siapa yang sumbang ini? Itu sumbangan orang semua. Tadi bisa berkata di Kelurahan. Sumbangan langsung dan yang terketuk hatinya. Roh Kudus kerja di hati orang kita dan dia lakukan itu. Kalau kita yang belum lakukan itu, Roh Kudus belum turun. Saya kalau tidak sudah dapat nasi bungkus, kita berdua kok. Oh sudah Pak, ini lebih. Saya makan nasi bungkus. Saya tidak masuk rumah adik-adik 3 bulan, jam 12 malam masuk rumah jam 1. Tidak ada 100 rupiah. Silakan tunjuk. Jadi bisnis apa yang saya lakukan, lahan apa yang saya carikan. Nah, ini saya minta dari sana. Kalau mau kejar bahasa saya silakan, mari kita pilih. Saya ini salah. Saya kira itu mungkin bapak supaya ini saya luruskan. Nah, kalau kita mau juga nanti kalau ada yang positif, adik-adik bantu kami, kita tracing sama-sama. Mati sama-sama kalau memang meluka. Kalau mau mati, saya setuju. Itu maksud saya, itu tugas kami di pencegahan. Kalau sudah sampai di rumah sakit, kami sudah lepas itu tidak. Mati, serahkan sosial, sembuh, kita sembuh. Dan tidak ada orang yang kita embargo, Pak. Kalau sudah keluar atau sudah berhasil swab, tidak dilarang untuk dia keluar. Ini saya dengar tadi tersisi di sana ini saya berarti penjahat kemanusiaan masih ada di situ itu. Kenapa mereka dikucil? Kenapa mereka tidak boleh dikucil? Kecuali saat positif, isolasi. Kalau sudah dia sembuh, keluar. Silakan aktivitas. Dan sudah kami tidak pernah ada kami keluarkan kucil mereka semua. Tidak ada. Nah, kita cari penjahat-penjahat kemanusiaan ini yang menguji orang ini. Ya, pemerintah tidak mengeluarkan surat ini. Positif, kami isolasi, kontak tracing, hasilnya keluar kita sampaikan kepada yang kita sudah ambil sesuai. Ini mungkin penjelasan saya, minta maaf kalau terjadi agak keras. Memang saya itu sudah. Dan saya kerja memang tidak melihat itu uang. Saya. Ya. Jadi saya tes cepat. Saya coba ibu dokter bisa tes cepat. 100 apa?
kecil. Nah, oh ibu jelaskan. Oh, kalau kami tidak ada. Kalau menyangkut pelayanan sudah diserahkan ke rumah sakit umum semua. Saya batas sendiri. Hasil lebih positif kirim. Atau swab kontaknya swab. Karena hasil lebih dengan kontak dengan swab ini harganya lebih murah swab. Kalau yang lalu itu. Nah sekarang sudah ada pembebasan bagus saja keluar pembebasan. Jadi kita kemarin tidak lakukan lagi rapid, tapi kita langsung dengan swab. Kalau rapid kan positif belum pasti, negatif belum pasti. Kalau rapid, tapi kalau swab positif, negatif. Karena itu ini mungkin penjelasan saya, Bapak. Terima kasih Pak Ketua, Bapak Ketua dan Bapak anggota. Terima kasih. Kalau lebih mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Saya secara pribadi bisa memahami apa yang menjadi isi hati adik-adik ini. Pada prinsipnya adalah mereka memperhatikan apa yang menjadi gejolak di masyarakat dan menjadikan itu sebagai inti perjuangan BNI dalam membela kepentingan masyarakat. Sehingga kalau ada kata-kata pemerintah ada di mana saat itu pertanyaan yang wajar dan harus ada. Sehingga BNI bisa menjalankan tugasnya sebagai pihak yang melakukan kritik-kritik terhadap pemerintah untuk saya. Sebelum saya menjelaskan tentang hal-hal yang mungkin menjadi asumsi adik-adik, yang didasarkan adalah karena informasi mungkin yang orang terima. Walaupun saya tidak bilang bahwa adik-adik BNI kurang mendapat informasi, tapi informasi dari sisi pandang yang berbeda tentu akan menghasilkan keputusan. Mungkin dari sisi pandangnya BNI seperti ini, dari sisi pandangnya kami sebagai klinisi seperti ini. Mungkin ini kalau dipadukan bisa berbeda. Walaupun kita sudah bicara panjang lebar, tetapi saya merasa bahwa sebaiknya memang kita kasih kesempatan pada keluarga terdampak sebagai orang yang kita mau urus ini untuk bicara. Karena ini kita yang di luar yang ribut, tapi intinya itu kita tidak dengar. Apakah semua suaranya itu sudah disampaikan kepada BNI atau tidak, kan tidak bisa. Tapi ada baiknya mungkin habis saya kasih penjelasan, Bapak sebagai keluarga terdampak sudah memberikan isi hatinya sebagai saya menjawab apa yang disampaikan oleh adik BNI, adik ketua BNI, bahwa butuh penjelasan soal TCM dan rating. Apakah ada asumsi bahwa hasilnya ini sebenarnya hasil positif palsu atau hasil yang direkayasa sehingga menjadi positif dan kemudian menyulitkan orang? Seperti begitu sepenangkapan saya, walaupun mungkin tidak seperti begitu yang disampaikan. Dalam masa COVID itu ada dua jenis pemeriksaan, satu pakai rapid, satu pakai swab. Rapid itu ambil darah. Ambil darah bisa dari darah peti, bisa dari darah peni. Dan SUD selama ini biasanya pakai dari darah peni. Tapi sudah kerjasama kami dengan NR, kami pakai darah peti. Kemudian yang kedua adalah dengan swab. Swab ini apa yang diambil? Bukan darah, tapi lendir yang ada di tenggorokan. Bisa dimasukkan dari mulut, bisa dimasukkan dari belakang hidung. Jadi lendir di belakang hidung atau lendir di belakang lubang mulut diambil. Kenapa ambil di situ? Karena berdasarkan perkembangan klinis dan pemeriksaan histopatologi dan lain sebagainya dari kuman COVID ini, gejalanya mesti didahului dengan batuk. Kuman berkembang biak di daerah leher, belakang, tenggorokan, baru kemudian timbulan gejala demam dan lain-lain. Itulah kenapa diambil hasil dari swab. Swab itu artinya hapus, dihapusan dari belakang. Kalau misalnya adik-adik membaca
bahwa mungkin ada bisnis terhadap COVID. Saya tidak tahu seberapa besar, tetapi saya bisa menjamin bahwa kami di rumah sakit tidak membisniskan dengan itu bisa dihitung. Kalau hasil swabnya, kenapa harus di swab padahal dia sudah mati? Kayak gitu ya, kenapa harus di swab padahal dia sudah mati? Coba pikirkan begini, orangnya baik, bisa melakukan perjalanan ke puskesmas, bisa ke Polres, bisa ke dinas sosial, ada baik nih, walaupun ada HIV dan TBC. Tiba-tiba paginya orangnya mati dalam masa COVID. Pelaku perjalanan dengan daya tahan tubuh yang rendah karena HIV dan TBC. Pikirannya ini siapa? Pelaku perjalanan punya penyakit yang bikin daya tahan tubuhnya rendah sehingga gampang terinfeksi. Kalau kita tidak swab, kita tidak pernah tahu. Kalau kita swab, kita bisa tahu positif atau negatif. Kalau dia positif, tapi kita tidak swab, berapa banyak yang terdampak? Karena kita masih berkumpul untuk acara kematian. Dampaknya bagi masyarakat bagaimana? Kalau kita tidak swab, kenapa harus swab? Dia masih sudah tahu, dia mati. Kenapa harus repot-repot dinas kesehatan ini minta untuk RSUD turun swab? Pikirannya adalah pencegahan. Kalau dia negatif, kalau dia positif, baru kita diamkan. Kira-kira berapa banyak masyarakat akan beresiko terdampak? Itulah kenapa diambil sikap bahwa walaupun sudah meninggal, swab tetap masih bisa dilakukan. Adik-adik pasti dengar, misalnya contoh kejadian di beberapa tempat sudah meninggal tetap swab. Karena tidak ada penjelasan yang bisa muat secara ilmiah. Orang masih bisa jalan, masih bisa makan, ada baik-baik, pelaku perjalanan. Tadinya meninggal. Mau menjelaskan secara ilmiah apa? Mati karena TBC-nya, mati karena HIV-nya, kenapa baru sekarang? Jadi memang harus diambil sikap untuk mencari tahu. Kenapa harus cari tahu? Karena masyarakat waktu sudah ambil swab dan ternyata positif, tentu kita harus kumpulkan secara formal. Dinas kesehatan sudah turun duluan sebelum pengukuran dan sebelum pengambilan swab. Itu saya tahu betul karena saya berkoordinasi dengan Pak Jongger kepala Dinas Pencegahan dengan Pak Camat, dengan Lurah untuk turun duluan supaya mengedukasi masyarakat jangan berkumpul terlalu banyak. Kemudian hasil swab jadi kami turun, peti sudah ada, sudah dimasukkan dalam peti, kami bawa dengan peti yang ada. Menyangkut uang peti, tentu kalau pembicaraan itu bukan menyangkut SPJ kan, itu bukan kewenangan saya. Tetapi kalau misalnya ada kebijakan, itu jadi kebijakan pemerintah. Karena nanti yang diperiksa RSUD, bukan DPRD, maaf, yang diperiksa RSUD. Jadi kalau misalnya kami di ACC untuk dapat uang untuk memberi peti kepada jenazah, petinya yang kami kasih, uangnya tidak kami kasih. Tapi kalau kebijakan pemerintah boleh kasih uang, ya itu ada kebijakan tertulis, sehingga kalau kami diperiksa kami bisa menyampaikan ini loh kebijakannya, sehingga clear. Kemudian tadi kita lanjut dengan apa yang dilakukan sesudah positif. Semua yang kontak dengan jenazah dilakukan pengambilan swab. Kenapa tidak semua langsung swab di RSUD? Kenapa harus kirim ke Bukan? Kita itu punya 100 buah TCM. Di Pulau Sumba ini hanya RSUD Umur Aramea yang dikasih kartridge untuk periksa TCM. Dan itu hanya 100. Waktu dikasih itu disertai pelatihan bahwa 100 ini hanya dipakai pada kasus-kasus yang terduga secara klinis kemungkinannya positif. Sehingga kita tidak bohong barang. Satu kartridge saja itu 500.000 kalau saya tidak salah Pak. Dibeli oleh pusat dan dikasihkan kepada pusat. Belum termasuk APD waktu ambil swab. Begitu ya. Jadi kenapa semua yang lain tidak langsung ambil di sini saja, periksa di sini. Loh ya langsung habis. Pas ada kasus yang klinis yang positif, kita sudah nggak punya stok. Mau begitu
diambil swab disertai memang dengan edukasi harus melakukan karantina mandiri di rumah karena hasil belum tahu. Setelah hasil tahu ternyata tidak ada yang positif, ya kemudian dinyatakan hasilnya negatif, boleh beraktivitas seperti itu. Mengenai masalah dampak, saya juga ingin menyampaikan kepada adik-adik BNN ini, apakah kalau orang itu mengalami dampak akibat dia positif, bukankah seharusnya kita secara bersama-sama mengatasi dampak itu? Termasuk BNN, termasuk pemerintah, termasuk DPRD. Tidak bisa kita bilang, ini nanti dia kena dampak, jadi kenapa kau harus periksa saya sama dia? Tidak bisa dibalik begitu. Kita memang harus fair. Dan mengenai dampak, ya kita atasi sama-sama. Mengenai ada kelambatan dalam prosesnya, ya kelambatan itu yang dipercepat. Mengenai mungkin kita kurang turun untuk orang sama keluarga, ya itu yang kita perbaiki. Tapi bahwa satu dunia ini dapat dampak, iya. Iya. Dan dampak itu yang diatasi, bukan pemeriksaannya yang dilakukan. Tetapi seandainya seperti yang disampaikan oleh Pak Mutinar, kalau pemeriksaan ini mau diperhatikan, mau diperiksa, mau diperhatikan, cuma saya mau menyampaikan sama-sama kita bergabung tangan atasi dampak. Yang bisa mempertanyakan yang sudah ditetapkan gitu ya. Tapi dampak bagi keluarga apa, masih susah. Mungkin dinas sosial yang selama ini bilang bisnisnya lama, kok belum keluar, susah 1 bulan lebih bisnis kembali, masih jadi sudah. Mungkin dinas kesehatan turun lagi tracing, ya turun tracing sudah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Kira kita mendapatkan penjelasan kemarin bagaimana sesungguhnya hal-hal yang sudah dilakukan terkait dengan apa yang dilakukan. Baik, mungkin saya beri kesempatan dulu kepada Bapak. Silakan dulu. Oke, baik. Silakan. Terima kasih berikan saya waktu. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang dan salam. Saya hormati Ibu Direktur, Bapak Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Asisten 2, Bapak Dinas Sosial. Secara singkatnya juga bagi para teman-teman maupun dari Bapak Camat dan Kelurahan. Terima kasih sebelumnya karena saya sudah diberikan waktu untuk mengungkapkan nasihat saya. Jadi begini Pak Ketua, saya akan meluruskan ini masalah. Jadi setelah kakak saya meninggal tanggal 8, jam 4 meninggal, jam 11 diambil hasil swabnya. Kita bukan tidak percaya bahwa kakak saya itu meninggal karena positif. Kita ada yang bilang bahwa kita tidak akui. Karena memang kita lihat dari hasil swabnya, datanya itu memang positif. Cuma yang kita tidak rasa puasnya Pak, begini. Kita ini orang awam, orang bodoh. Kita tidak tahu virus corona ini cara penularannya bagaimana, kita tidak tahu. Cuma kita lihat dari media televisi saja bahwa virus corona ini mematikan. Yang kita tahu jangankan berkontak langsung dengan pasien yang terpapar COVID, bekas dia punya pegangan atau bekas dia punya dudukan, kita terpapar COVID, kan begitu. Oke lah kayak Ibu Direktur bilang, kita dampak COVID ini kita bergandengan tangan atas sama-sama, oke kita bilang begitu toh, Pak ya. Cuma yang saya kurang puas nih Pak, kalau kita bandingkan dengan keluarga Ibu Mujirai yang dibilang katanya positif COVID dari Ibu Mujirai, dari anaknya, cucunya, suaminya, bahkan pengerjanya pun positif COVID, kan begitu. Terus tentang peti mati yang Ibu Direktur bilang, mungkin Ibu Direktur juga belum tahu persis secara kronologinya yang bagaimana, atau kan begitu, menurut informasi dari bapak-bapak yang dari Dinas Kesehatan maupun tim gugus COVID.
Peti mati itu saya siapkan sebelum ada kabar bahwa kakak saya terpapar COVID. Dan waktu itu saya sudah lakukan di Pak RT. Pak RT sebagai ketua wilayah kita langsung lapor informasikan di Ibu Lurah. Karena Pak RT bilang sekalipun kita ini karena memang kita belum tahu dia terpapar COVID, tapi dia punya penyakit riwayat penyakit yang berjangkit, HIV sama TBC. Makanya Pak RT telepon sama Ibu Lurah kasih informasi untuk pinjam minta baju kulit untuk mau kasih mandi ABD, begitu Pak. Jadi dari Ibu Lurah juga telepon sama Puskesmas Kampanye. Dari Puskesmas Kampanye juga menyatakan bahwa saya punya kakak negatif COVID-19. Makanya waktu itu dari Ibu Lurah suruh Pak RT anak saya untuk ambil baju ABD itu untuk mandikan ini mayat kakak saya. Jadi waktu yang Ibu bilang itu posisi mayat sudah dimasukkan di peti itu tidak benar. Jangan meneruskan Ibu ya. Nah, jadi ini Pak. Nah, ini satu itu. Kedua, kalau memang dinyatakan positif COVID, saya punya kakak kandung. Jangankan orang yang sudah punya hidup, apalagi yang sudah korban dari meninggal dunia. Penanganan khusus penyemprotan disinfektan tidak ada. Tidak ada. Jadi habis ambil mayat, kubur, selesai. Ambil mayatnya jam 5. Sempat sampai petugas COVID itu bilang sama saya, ini peti bekas kok. Mana ada yang namanya kita beli buat saya punya saudara kandung peti bekas, Pak. Sedangkan kita punya dari hewan peliharaan kita masih bungkus kain koboi. Apalagi saya punya kakak kandung manusia. Masih tanya lagi, ada kantong mayat kok. Memangnya di rumah saya, di rumah sakit. Kan begitu, Pak. Ini hanya saya luruskan. Istri saya mau ribut, saya tahan. Jangan ribut, karena mayat masih ada dulu di rumah duka. Saya, ini yang meninggal kakak saya. Kita ikuti saja aturan main mereka. Jam 5 mereka ambil. Mereka isi di kantong mayat, mereka angkat itu mayatnya kakak saya langsung isi di dalam peti. Saya tanya sama petugas dari salah satu petugas gugus COVID juga dari kepolisian. Pada waktu itu yang hadir hanya 2 orang, Pak Kanit, Pak Dewa sama Pak Asta. Sebelum saya tanya tentang anggaran peti, mereka yang kasih tahu saya duluan, Pak Asta. Nanti itu peti akan dikembalikan anggarannya. Anggarannya ada. Orang yang meninggal dunia ada anggarannya. Saya juga tidak tahu ya. Makanya saya bilang sama Pak Asta, tolong konfirmasi dulu sama Pak Hanif. Pak Hanif akhirnya bilang nanti kita konfirmasi dengan Pak Jongker Telemoni sebagai kepala P2P ya, Ibu ya, Pak ya. Nah, setelah itu, habis sampai saat itu juga tidak ada. Jadi waktu itu mereka ambil mayat kakak saya dibawa ke rumah sakit Umum Rameha, rumah sakit daerah kita di sini. Jam 7 mereka adakan pemakaman. Setelah dari pulang pemakaman Pak, tanggal 9-nya sekitar jam 12 mereka telepon sama kita untuk siap mau diambil swab kita, sampel swabnya kita di posko Puskesmas Canberra. Kita diambil, kita dijemput 9 orang, jemput 9 orang. Sebelum dijemput itu Pak, mereka masih Pak RT ini masih paksa sama mereka untuk jemput, karena Pak RT takut kita terkontaminasi di masyarakat sekitar, begitu Pak. Karena mereka dengan paksaan dari aparat wilayah kita setempat, mereka paksa datang. Dan itu pun sebelum datang mereka masih bisa telepon sama kita. Kalau memang tidak ada mobil yang datang jemput itu, bisa naik ojek. Coba Pak Ketua bayangkan, jangan kita naik ojek. Kita sang anak kandung kita yang kena COVID, kita pun tidak mungkin pengkeraba sama dia, Pak. Apalagi orang yang mencari uang. Sekalipun kita sorong 500.000, antar saya karena saya info tidak ada. Jadi keganjalan itu Pak yang harus bikin kita keluarga dari saya yang kakak saya tidak merasa puas. Karena saya lihat protokol kesehatan yang dijalankan di pemerintah pusat itu sangat-sangat ada keseriusan betul. Penyemprotan rumah waktu itu, kalau bukan kita yang minta, mereka tidak semprot Ibu. Mereka tidak semprot.
Sampai ibu karena saya ikut protokol kesehatan, tempat tidurnya saya punya kakak kartu piring mau pakaiannya saya kumpul saya bakar supaya masyarakat bisa melihat bahwa saya ini ikut aturan yang pemerintah anjurkan. Tapi toh dengan cara seperti itu Pak, dari pemerintah yang terkait ini tidak ada penanganan sama sekali sampai sekarang. Jangan dibilang BST Pak, BST itu baru saja keluar. Memang saya penerima BST 60 kilo. Saya omong, saya tidak mengalah. Tapi yang waktu kejadian yang bulan September tidak ada. Bahkan kita dapat stigma yang buruk dari masyarakat luar Marumata. Begitu. Apakah memang penanganannya COVID itu seperti itu atau bagaimana? Kan begitu itu. Yang pertanyaan saya lagi Pak, yang saya sudah dipertanyakan ini, kapan lagi keluarga saya terpapar COVID? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekira ya kita dapat informasi langsung dari keluarga terkait dengan hal yang sudah dilakukan, namun pelayanan tidak maksimal ya. Jadi kita lihat sudah mati. Dan sekira ya saya asisten mungkin kembalikan ya kami sekira ini menjadi tanggung jawab kita ya. Untuk mungkin secara serius lah, mungkin saya kembalikan kepada pemerintah untuk kira-kira bagaimana sih supaya hari ini tidak menambah ke depan ini diambil jalan terbaik. Saya beri kesempatan kepada pemerintah dari bidang dan berikut yang berkepanjangan. Baik, itu pemimpin. Jadi baik. Kita harap mereka mampu mencuri apa yang dijelaskan dalam keluarga korban tadi jelas. Kalau kita mau penanganan serius sesuai dengan bukan seperti itu. Ini kan saudara sudah utarakan apa yang menjadi kekecewaan mereka. Ketika saudara mereka dinyatakan ini lanjutan dari itu sehingga memang tidak tertular ke orang lain, tidak ada masalah. Itu pertama. Kedua, yang kita perlu jelas menyangkut peti. Saya sudah katakan, kami paham SPJ. Kami belum tahu itu. Anggaran itu kan ada. Dan itu untuk peruntukan beli peti. Kecuali ibu dorang ini tidak beli peti. Ya itu kan hanya internal bahwa ini. Seolah-olah sudah bahwa uang ini dikasih ke mereka untuk beli peti. Kan habis sebenarnya. Tidak ribet kok. Jangan nanti makanya saya bilang, jangan terlalu mengelak yang hal-hal yang ini. Kita paham juga. Jangan terlalu prosedur seperti ini. Tapi kita tahu kebijakan kita, kelemahan kita ada di mana. Jam 4 dia meninggal, jam 11 di swab, jam 2 dia dinyatakan ini apa? Ini positif. Jam 5 dia tinggal waktu dengan itu saja kita sudah bisa paham sebenarnya. Ini tidak ada sama sekali pengakuan dari pemerintah. Janganlah dibuat seperti itu. Ya kita bilang, kita paham TCM seperti ibu bilang. Wajib untuk semua swab. Tapi perlakuan swab itu bagaimana untuk semua? Apalagi yang diutarakan tadi, sampai harus dia melalui ojek. Apakah orang ojek itu dia tidak ini? Ini kan sebenarnya harus dijemput atau memang ke rumah sehingga memang orang lain tidak ini. Saya rasa mereka sudah patuh dalam protokol yang ada kan seperti itu sampai tikar apa semua mereka bakar. Kita paham itu. Ya ini menjadi catatan Pak As. Jadi catatan pelayanan kita terhadap ini. Kesungguhan kita sepenuhnya untuk menangani COVID. Apa yang diutarakan dari tadi itu berkat dari mereka punya kekecewaan Pak Asepis. Mereka katakan itu, mereka tahu ada anggaran COVID dan nyatanya benar. Kita pangkas berapa anggaran untuk COVID ini. Kita tahu. Mereka dengar seperti itu adalah uang mereka, uang rakyat. Tapi apa realisasi buat mereka kan seperti itu. Tapi kalau, maka saya bilang, sosialisasi di masyarakat seperti apa ini COVID. Mereka pangkas seperti itu. Kita kan ngomong yang lain. Waktu di perubahan, ini masalah sebenarnya tidak sampai di sini. Saya minta berapa kali, 2 kali. Silakan. Minta di Pak Jonker lagi, saya masih umum. Pak Jonker saya bilang, Pak yang kontak mereka. Pergi ke rumah mereka, jelasin di mereka.
Panggil itu RT, panggil ibu lurah, panggil camat, sosialisasi sehingga memang stigma mereka tidak ada seperti itu. Kan dari yang lalu saya katakan, kita tidak mau mengatakan, coba kita akui kewajiban dan prosedur tugasnya ibu lurah, tugasnya kita paham itu, dan itu kita sudah sepakat. Tapi menyangkut pelayanan maksimal tidak buat masyarakat, sesuai tidak buat masyarakat. Jika memang tidak ada seperti ini, kalau dia maksimal tidak seperti ini kan begitu, makanya itu. Ini menjadi kesempatan buat kita. Apa yang dikatakan dari saya juga seperti yang saya katakan. Mereka sudah paham, masih baik mereka paham. Dari dia punya jenjang-jenjang ini saja tadi kronologi saya kita harus paham. Niat baik untuk itu tidak ada. Apalagi dia disweb waktu dia sudah meninggal. Ya mungkin secara medis ya kita oke sudah. Tapi dari riwayat dia juga tidak bisa tahu. Apalagi dia tengah ya TCM ini secara medis ya kita akui sudah. Akhirnya buat kali di situ. Tapi menjadi pertanyaan. Dan satu yang ini sampai sekarang keluarga korban yang disweb, orang yang kontak langsung semua, tidak ada jawaban apa mereka COVID atau tidak. Itu stigma buruk yang buat mereka sampai sekarang tidak dinyatakan. Ini di kronologinya mereka jelasin. Sampai sekarang mereka tidak tahu apa mereka tertular COVID atau tidak. Itu di poin berapa ini? Sampai sekarang. Ini poin 3 kalau saya tidak salah. Nah, nanti dia bahwa mereka saya ke rumah kita pastikan ya, betul tidak dihubungi waktu negatif. Dia negatif atau ini sampai sekarang orang bilang belum. Maka itu sekarang begini, kita minta dari tim gugus dari pemerintah selesaikan secara kekeluargaan. Di sini jelas-jelas mereka pinjam uang untuk apa? Saya rasa tidak ini juga, karena anggaran untuk itu hanya internal kita. Kan memang anggaran untuk itu, kecuali memang ada nomenklatur yang tidak jelas ke situ. Atau memang kita untuk ini mau kita bikin untuk itu. Salah semua kita, saya pun tidak setuju. Saya pun tidak setuju. Tapi jelas ada ini anggaran kok. Hanya tinggal kita ganti saja mereka uang. Kita berkuitansi orang bayar di mana? Minta di tempat peti supaya memang itu menjadi pertanggungjawaban. Dan habis. Ini sebenarnya tidak terlalu sulit buat kita untuk ini. Jangan kita Pak ini supaya kita tutup, kita kasih kembali ke pemerintah. Kita butuh jawaban dari pemerintah bahwa sudah selesai sampai kita untuk disidang. Nah, bagaimana di game ini? Kita butuh itu. Kita kasih kesempatan pemerintah untuk selesaikan secara kekeluargaan dengan keluarga korban maupun dengan ini dampingi dari game ini. Dan kami butuh jawaban itu dari pemerintah bahwa sudah selesai atau tidak. Mungkin ini saja yang kita ini untuk sampaikan adik-adik bahwa sudah terkabul. Karena memang kebetulan kami juga ada beberapa lagi ini, yang mungkin ini saja yang lagi ini. Jadi di sini bukan kami mau menjatuhkan hukuman atau apa. Klarifikasi adik penyembuhan saudara-saudara orang sudah kami terima dan kami minta rekomendasi pemerintah untuk selesaikan secara keluarga dan kami akan mendapat jawaban sampai pembukaan sidang di antara. Mungkin itu saja dan saya pimpinan, terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, sudah. Jadi baik, mungkin Pak Pemerintah kita sudah sama-sama pahami lah ya. Jadi kayak itu tentang keluarga maupun proses pemasangan aplikasi. Kira ya, intinya adalah bahwa si keluarga korban ini ya sudah mengeluarkan sejumlah biaya karena ini dinyatakan positif COVID. Ya pemerintah juga sudah hadir. Namun ada hal-hal kami tadi yang semacam diskualifikasi yang terjadi. Jadi karena itu ya mungkin kesempatan dari Pak Asisten ya. Mungkin ya kami komisi ini saya kira kita coba mencari jalan terbaik. Dan saya memberi kesempatan ya waktu kepada pemerintah untuk ya mungkin ke depan ya seminggu lah sampaikan kepada pengambil kebijakan Bapak Bupati terkait pertemuan kita pada hari ini bahwa hal-hal yang terkait persoalan yang menjadi ranah dari keluarga korban
sehingga hal ini bisa kita selesaikan. Jadi saya kira mungkin itu Pak Asisten, mungkin ada hal yang lebih aktif. Ya, baik, terima kasih Bapak Gubernur. Pertama-tama bisa karena informasinya sedikit kecil. Sesungguhnya sumber informasi seperti ini seharusnya dinas kesehatan. Seharusnya ada informasi yang paling jelas itu karena jadi bisa bicara pemerintah daerah itu sesungguhnya dinas kesehatan. Cuma informasi seperti ini yang berkembang ya tadi kemudian dari teman-teman dalam melaksanakan tugas itu tidak sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Ya saya sekaligus mengucapkan kemudian yang kedua berkaitan dengan tadi yang disampaikan ini menjadi kami untuk melaporkan kepada ketua tim gugus tugas karena kami hadirkan ke yang kami juga berharap sudah selesai ini. Kemudian yang berikut kaitan dengan penanganan selanjutnya menjelaskan menjadi bahan proses kami juga lebih cepat apa yang disampaikan keluarga tadi. Sehingga ke depan hal yang seperti ini berlaku dan terutama dalam hal menangani teman-teman yang ada kontak erat. Sehingga seharusnya meetingnya itu memang bukannya disuruh PA gitu. Mudah-mudahan informasi boleh terulang secara tegang akan kami seperti ini ada begitu berbanyak. Barangkali yang bisa sampai kepada ketua. Terima kasih. Ya, baik. Saya kira jelas ya, artinya rapat kita hari ini audiens yang sudah kita saya kira pas gitu. Artinya tadi kita sudah dengan pemerintah sudah diberikan solusi terbaik terkait dengan hal yang menjadi harapan pertemuan kita pada siang hari ini. Nanti Dedo saja. Jadi begini ya Dedo. Artinya kami sudah berterima kasih kepada advokasi. Dan hal ini kami sudah artinya sudah diminta. Ini momen untuk pemberian ruang Pak Ketua supaya clearnya di sini. Jadi supaya begini, menurut saya dari tadi kalau saya lihat memang kami dari ini hasilnya masih mengambang. Kalau kita merujuk pada substansi yang kita mau klarifikasi, sehingga poin dari yang ini beserta keluarga sebenarnya dua. Yang pertama, meminta klarifikasi atau penjelasan dari tim gugus COVID-19 ataupun instansi yang berwenang terkait kasus tersebut. Sudah. Terus yang kedua, meminta klarifikasi atau penjelasan dari tim gugus tugas terkait dengan tidak adanya tindakan penanganan khusus terkait COVID-19 yang dinyatakan zona merah. Ini poin-poin. Tadi itu bagian dari dalil kalau menurut dari kami sebagai ini. Yang artinya poin yang pertama kita menanyakan bagaimana mekanisme proses web. Sehingga tadi menyampaikan saja bahwa itu kemungkinan kalau menurut dari kami bentuk dari asumsi tidak berbasis data karena itu dia berbentuk dalam orang dalam perjalanan. Logikanya kalau kita bandingkan kok keluarga mereka tidak ada yang positif. Itu harus diklirkan, bukan menjadi tarik keluar. Ini ruang yang sangat berbagi. Kita ketemukan benang merah. Nah, itu harus merujuk. Baik, artinya tadi sudah disampaikan, sudah diperiksa, tapi nyatanya kan negatif. Syukur sudah itu. Kenapa kita doakan harus positif? Bukan kita mau doakan positif. Keluarga sudah mengatakan bahwa kami juga tidak mengharapkan dari pemerintah. Yang artinya bahwa mereka juga tidak mendoakan hal itu. Ambil contoh, sudah disampaikan tadi. Ketika beliau sudah meninggal, mereka langsung dengan respon karena memang basis keluarga beli peti. Yang artinya secara logik sudah memang tidak membutuhkan. Nah, yang mau diperjelas ini bahwa dari mekanisme yang berjalan dari tim gugus, untuk kenapa orang yang meninggal di rapid test. Terus yang berikut. Jadi sama ini ruang ini tidak sudah. Ini kita sudah adik-adik mahasiswa sudah mengadvokasi datang di sini. Kita sudah dengar keluarga, dengar pemerintah sudah menyampaikan tugas-tugasnya.
Jadi tidak kita harus berdebat untuk bagaimana mencari sisinya. Kebijakan yang kita ambil di sini. Sabar Adi, sabar dulu. Di sini harus ada dipersilakan baru ini, harus taat di sini. Dan berarti begini, pemerintah sudah menjelas secara ini apa tadi Pak Asisten 2 sudah menyatakan siap. Dalam arti kami di sini memberi kesempatan dulu. Ini mekanisme yang kita. Kami sudah klarifikasi, sudah dengar dua-dua dari ini. Maka kami bilang, kami kasih kesempatan dulu apakah pemerintah mau punya etikat untuk menyelesaikan atau tidak. Setelah itu baru kami ambil suatu keputusan. Ini rekomendasi secara resmi kami. Tidak menambah. Jadi apapun yang ada di orang ini nanti kami harap ketemu dengan pemerintah, silakan berdialog secara kekeluargaan atau apa. Nanti mereka dengan terbuka akan didampingi dari adik orang. Jadi kita harap adik orang maklumi bahwa di sini kami ruang hanya klarifikasi. Dalam arti apa yang keinginannya kita kasih kembalikan pemerintah untuk menjelaskan semua di situ. Dan tadi sudah menjelaskan kenapa di sini ibu dokter sudah jelaskan tadi. Tapi sekretaris mungkin nanti dari tim COVID gugus itu lengkap orang akan pergi semua siapa yang dikontak siapa dengan ini. Pemerintah akan menyaksikan. Dan hasil itu nanti kami akan dapat dari pemerintah sejauh mana dan apa yang jadi ini, apakah sudah selesai atau tidak. Jadi ini saja yang kita harap adik orang maklum. Untuk kita mau terlalu ini tidak lagi terlalu ini, karena kami mekanisme yang dua kali ada di sini. Saya harap paham saja. Dalam arti ini kalau tidak ada jalan keluar ya baru kami akan rekomendasi selanjutnya apa. Seperti itu aja. Karena pemerintah dari Pak A sudah akan memberitahukan masih ada atas sampai atas. Baik. Jadi begini artinya kita sudah beri ruang yang sama, artinya jadi kembali ke kita yang pimpin rapat. Artinya ini kan sudah hampir kita mau cari titik temu apa yang menjadi harapan adik-adik mahasiswa mengadvokasi ini. Nah sekarang pemerintah sudah hadir, ada Pak Asisten. Pak Asisten sudah mengatakan siap untuk memberikan harapan-harapan yang adik-adik maksudkan. Jadi kami komisi yang dipercayakan untuk melakukan audiensi ini memberi kesempatan kepada pemerintah untuk dalam waktu ke depan silakan selesaikan persoalan ini. Seperti itu. Dan Jadi tidak lagi kita harus mendiskusikan dia tadi mungkin kalau ada yang sifatnya mungkin tadi yang tidak sama-sama tidak mengerti bagaimana tugasnya ibu direktur, tugasnya dinas sosial, tugasnya kesehatan ya sama-sama lah mungkin ya pemerintah sudah menyatakan bahwa mereka sudah selama ini sudah menjalankan tugas ya kalau dengan hal-hal yang kurang ya namanya manusia. Seperti itu jadi baik saya kira Asisten terima kasih dan pertemuan kita pada siang hari ini dan rapatnya saya nyatakan begini jadi kita rekomendasi dari orang siang orang itu